Pemirsa, mantan pejabat MA Zarof Rikar ditangkap lantaran berperan mengkonsolidasikan perkara kasasi Ronald Tanur di Mahkamah Agung. Dia menjadi perantara antara kuasa hukum Ronald Tanur dan Hakim MA. Dia melobi Hakim MA setelah Kejari Surabaya mengajukan kasasi atas vonis bebas Ronald Tanur yang diputus Pengadilan Negeri Surabaya. Uang senilai 1 triliun rupiah beserta 51 kg emas ditemukan tim Kejaksaan Agung saat penggeledahan rumah mantan pejabat MA Zarof Rikar di kawasan Senayan, Jakarta. Bagaimana Komisi Yudisial menangani kasus suap terhadap hakim di MA ini? Berikut cuplikan dialog Kabar Petang dengan juru bicara Komisi Yudisial Profesor Mukti Fajar Nur Dewata. Tanur ini di mana Komisi Yudisial telah mengajukan sanksi berupa pemberhentian. Tapi yang menarik adalah sudah disanksi untuk diajukan MKH, tetap saja para hakim di PN Surabaya ini tetap menerima dan kemudian terungkap semuanya dengan nilai yang luar biasa tadi. Nah, nilai yang segitu saya pikir tadi seperti yang dikatakan Mas Jack, ini kalau kita nggak mungkin sepertinya hampir mustahil kalau hanya untuk satu kasus ya. Betul. Berarti kemungkinan untuk beberapa kasus. Kalau tadi hitungannya 6 miliar satu kasus, kalau saya melihat ini justru malah mungkin tabungan ya, sisa just tip-nya gitu ya. Just tip-nya misalnya 1 miliar, berarti ada 920 kasus yang mungkin pernah ditangani atau dimaklari oleh si ZR ini. Itu kira-kira. Dan terus kayak mendalami kemana aliran dana tersebut. Ya tentunya KAY fokus pada hakim ya, karena kewenangan KAY pada hakim. Dugaan ini dilakukan secara bersama-sama karena ini konteksnya adalah dugaan korupsi ya, pasti melibatkan banyak pihak. Bagaimana sikap KAY dalam hal ini? Ya, yang pertama pasti kita melihat dari skalanya ya, uang yang cukup fantastis ini pasti bukan permainan tunggal. Jadi ada tadi kerjasama atau organisasi dan mungkin juga artinya bukan sesuatu yang insidental ya, sudah direncanakan dan ditata. Nah, yang kita lakukan ya tentunya kita sudah merekomendasikan beberapa hal, misalnya memotong mata jaringan tadi. Pada kasus yang awal dulu pernah juga kita diskusikan dengan Mahkamah Agung untuk memotong misalnya memindahkan beberapa panitera. Ini memotong jalur itu. Namun demikian hal ini masih juga berjalan dan tentunya sekarang Pak Mahkamah Agung seharusnya pada posisi yang dalam arti tidak mungkin lagi mengelak bahwa memang mafia peradilan itu nyata adanya. Oleh karena itu kita tentunya mendorong secara kepada Mahkamah Agung agar punya political will untuk mari dibersihkan sekalian. Mari dibenahi secara transparan, secara bersama-sama mungkin melibatkan dengan pihak-pihak lain agar apa? Agar peradilan ini tetap mendapatkan kepercayaan publik ya. Karena kalau mau ditutup-tutupi selamanya juga nggak bisa. Mau dipoles-poles juga sudah susah ya, karena fakta muncul di media dan di mana-mana. Nah, itu yang saya kira perlu sikap untuk melakukan reformasi total begitu ya. Tadi berbagai usulan dari Prof. Gayus tadi model yang bagaimana dan sebagainya. Tapi intinya harus ada perubahan. Gitu.